Halo Sobat Statistik, kali ini kita akan mengenal sampling dalam penelitian survei. Saat kita berbicara tentang survei, tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data yang representatif dari populasi tertentu. Namun, sangat jarang atau bahkan tidak mungkin bagi kita untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi yang ingin kita teliti, karena keterbatasan biaya, waktu, dan kendala fisik atau logistik. Proses ini mahal, memakan waktu, dan sulit diakses terutama untuk populasi besar atau tersebar luas. Oleh karena itu, kita menggunakan teknik sampling untuk memilih sebagian kecil dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Dengan demikian, mari kita mulai menjelajahi lebih dalam tentang konsep dan teknik sampling dalam penelitian survei. Sebelum mempelajari lebih dalam, kalian perlu mengetahui apa yang disebut dengan survei dan apa yang disebut dengan sampling. Pertama, kita pelajari mengenai survei dulu ya. Sebetulnya apa sih survei itu? Survei merupakan suatu pendekatan pengumpulan data dengan mengambil karakteristik atau ciri dari sebagian unit pengamatan yang diambil dari populasi. Tahapan dalam melakukan survei: 1. Merencanakan dan merancang studi penelitian survei. 2. Menyusun dan menyempurnakan instrumen survei. 3. Mengumpulkan data survei. 4. Interpretasi dan laporan. 5. Menganalisis data survei. 6. Tabulasi data survei. Setelah mengenal survei, mari kita pelajari apa itu sampling. Sampling adalah proses memilih sebagian kecil dari populasi untuk dijadikan sampel. Tahapan dalam melakukan sampling: 1. Tentukan populasi. 2. Tentukan kerangka sampel. 3. Pilih teknik pengambilan sampel. 4. Tentukan ukuran sampel. 5. Jalankan proses pengambilan sampel. Jenis sampling terbagi dua. Yang pertama, ada probability sampling, lalu yang kedua adalah probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota dari populasi yang ingin diteliti memiliki kesempatan yang dikenal untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Jenis probability sampling terbagi menjadi 4. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, systematic random sampling. Yang ketiga, stratified random sampling. Yang keempat, cluster random sampling. Pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan populasinya harus homogen. Sebagai contoh kasus simple random sampling, seorang peneliti ingin melakukan survei tentang kepuasan mengajar dosen di Prodi Statistika Unisba yang memiliki total kurang lebih 300 mahasiswa. Dia memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 100 mahasiswa dari populasi tersebut. Dengan menggunakan metode random, dia memilih 100 mahasiswa secara acak dari daftar lengkap mahasiswa yang terdaftar. Suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Dalam kasus di samping, sampel pertamanya adalah 2, maka sampel yang dipilih selanjutnya adalah kelipatan 2. Sebagai contoh kasus, bayangkan kita ingin mengumpulkan data tentang tingkat kepuasan kerja dengan total 12 orang dan memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 6 orang. Dengan menggunakan metode systematic random sampling, kita memilih untuk mengambil setiap kedua orang dari daftar unit populasi secara berurutan. Dalam stratified random sampling, penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Contoh kasus stratified random sampling tentang preferensi film di antara penonton bioskop, kita memiliki 3 strata yang jelas: penonton yang tidak suka, dan sangat suka terhadap film tertentu. Misalnya, kita ingin mengambil sampel 30 penonton dari kelompok yang tidak suka, 50 penonton dari kelompok yang suka, dan 20 penonton dari kelompok yang sangat suka. Ambil sampel dari masing-masing strata sesuai dengan ukuran sampel yang telah ditetapkan. Pastikan untuk menggunakan metode random sampling di setiap strata. Metode pengambilan sampel di mana populasi yang besar dibagi menjadi kelompok-kelompok yang disebut klaster. Syarat metode ini adalah unit populasi di dalam klaster harus heterogen dan antar klaster homogen. Klaster ini kemudian dipilih secara acak dan semua individu dalam klaster yang terpilih diambil sebagai sampel. Sebagai contoh kasus klaster random sampling dengan 4 klaster, pertimbangan penelitian tentang kebiasaan makan di antara penduduk desa, seorang peneliti memilih 4 desa yang berbeda sebagai klaster. Dari masing-masing desa, dia secara acak memilih beberapa jumlah dan mengambil sampel penduduk untuk diwawancarai tentang kebiasaan makan mereka. Dengan menggunakan klaster random sampling, peneliti dapat memperoleh gambaran yang cukup akurat tentang kebiasaan makan di antara penduduk desa secara keseluruhan. Non-probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana anggota populasi yang ingin diteliti tidak memiliki probabilitas yang diketahui untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Jenis non-probability sampling terbagi menjadi 4. Yang pertama ada convenience sampling, lalu yang kedua ada quota sampling, yang ketiga ada purposive sampling, dan yang terakhir yang keempat ada snowball sampling. Convenience sampling
merupakan pengambilan responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dapat digunakan sebagai sampel. Sebagai contoh kasus convenience sampling, bayangkan kita akan melakukan penelitian tentang kepuasan pelanggan di sebuah restoran cepat saji. Sampel yang dipilih adalah pelanggan yang mudah diakses, seperti mereka yang sedang duduk di area dekat pintu masuk atau kasir. Dengan menggunakan convenience sampling, kita bisa mendapatkan respon dari pelanggan yang paling mudah dijangkau, tanpa perlu mencari sampel dari seluruh populasi pelanggan. Kuota sampling merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contoh kasus kuota sampling, penelitian yang ingin mengevaluasi preferensi produk pria di sebuah toko pakaian. Peneliti menetapkan kuota untuk mengambil sampel dari pelanggan pria sebanyak 50 orang. Peneliti memilih secara acak pelanggan yang sedang berbelanja di area tersebut. Dengan menggunakan kuota sampling untuk menetapkan jumlah sampel dari pelanggan pria, peneliti dapat memastikan bahwa sampel mereka mencakup representasi yang cukup dari kelompok yang ingin mereka teliti, meskipun mereka tidak melakukan pemilihan secara acak dari seluruh populasi pelanggan. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan berdasarkan tujuan tertentu atau karakteristik khusus yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sebagai contoh purpose sampling, bayangkan seorang manajer ingin melakukan evaluasi kinerja tim penjualan di perusahaannya. Dia memilih secara sengaja untuk mewawancarai 5 anggota tim yang memiliki kinerja terbaik dan 5 anggota tim yang memiliki kinerja terendah. Dengan melakukan hal ini, manajer dapat fokus pada anggota tim yang spesifik sesuai dengan tujuan evaluasi kinerja, meskipun tidak menggunakan pemilihan sampel acak dari seluruh tim penjualan. Teknik pengambilan sumber data di mana responden awal yang merekomendasikan peserta lainnya. Begitu seterusnya untuk mencari responden selanjutnya seperti bola salju yang bergulir dan semakin membesar seiring waktu, mengarahkan peneliti untuk menemukan peserta tambahan untuk penelitian. Sebagai contoh kasus snowball sampling, bayangkan seorang peneliti yang ingin meneliti preferensi moda transportasi di sebuah kota. Dia memulai dengan mewawancarai beberapa individu yang dia kenal, kemudian dia meminta mereka untuk merekomendasikan kontak orang lain yang menggunakan moda transportasi yang berbeda untuk dihubungi selanjutnya. Proses ini berlanjut, memperluas jaringan partisipan melalui rekomendasi dari kontak yang sudah dihubungi sebelumnya. Dengan menggunakan snowball sampling, peneliti dapat mengumpulkan data dari beragam pengguna transportasi, memperluas cakupan penelitian secara bertahap. Probability sampling memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, peneliti dapat yakin untuk mendapatkan informasi dari sampel yang representatif dari populasi yang diminati. Lalu yang kedua, kesalahan pengambilan sampel atau sampling error dapat dihitung. Lalu yang ketiga, hasil survei dapat diproyeksikan untuk populasi. Sampel ini lebih mahal daripada sampel non-probabilitas dari ukuran sampel dalam banyak kasus. Sampel probabilitas membutuhkan lebih banyak waktu untuk merancang dan melaksanakan daripada sampel non-probabilitas. Dan yang terakhir, harus ada kerangka samplingnya. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan non-probability sampling. Untuk kelebihannya yang pertama, sampel non-probabilitas lebih murah daripada sampel probabilitas. Karakteristik sampel non-probabilitas ini mungkin memiliki daya tarik yang cukup besar dalam situasi di mana akurasi tidak terlalu penting. Lalu untuk yang kedua, sampel non-probabilitas biasanya dapat dilakukan lebih cepat daripada sampel probabilitas. Untuk kekurangannya yang pertama, kesalahan pengambilan sampel atau sampling error tidak dapat dihitung. Lalu yang kedua, peneliti tidak mengetahui sejauh mana sampel mewakili populasi dari mana sampel tersebut diambil. Lalu yang ketiga, hasil sampel non-probabilitas tidak dapat dan tidak boleh diproyeksikan ke total populasi. Demikian penjelasan mengenai sampling dan survei yang dapat kami sampaikan. Semoga melalui penjelasan tadi, kita dapat menjadi peneliti yang lebih terampil dan mampu menghasilkan data yang berkualitas tinggi untuk mendukung penelitian kita. Terima kasih.